Halo guys, balik lagi di Inside Cam bareng gue Eri Kurniawan. Dan kali ini sebenarnya gue cuman mau bikin video yang sebenarnya itu cuman mau ngebahas salah satu kamera yang baru aja diluncurkan atau yang diumumkan pada tanggal 28 Juli ya kalau nggak salah. Dan katanya ini adalah kamera mirrorless terbaik buat bikin video ataupun filmmaking. Ya nanti bakal kita lihat ya gimana kehebatan dari kamera ini ya. Atau mungkin kalian ada yang udah nonton ya launching premiernya si kamera ini. Coba angkat kaki dari sini. Bercanda guys. Oke, gue cuma mau tahu aja sih apa aja keunggulan atau kehebatan serta upgrade dari versi sebelumnya dari si kamera ini gitu. Ya sampai-sampai kamera ini tuh dibilang kamera terbaik buat video. Dan yang bakal kita bahas adalah Sony Alpha A7S Mark III. Nah guys, sebelum kita masuk ke topiknya gua mau ngejelasin sedikit kenapa sih gue bikin konten kayak gini gitu, bahas kamera tapi nggak ada barangnya. Ya dari kalian juga banyak yang nanya ya, waktu dulu sempat gue bikin juga konten kayak gini, bang lu ngapain bikin konten ngebahas kamera tapi barangnya nggak ada. Ya suka-suka gue sebenarnya. Suka-suka gue, ini channel gue kan. Terus ya paling gue cuman bahas spesifikasinya aja. Kalau ya soal nggak ada barangnya ya gue mungkin nggak bisa berbagi atau sharing pengalaman penggunaannya gitu. Kalau spesifikasinya kan sama aja ya. Dan gue bikin konten kayak gini tuh ya karena gue tertarik gitu sama kameranya, tapi barangnya itu belum gue pegang. Ya mungkin alasannya karena salah satunya itu barangnya belum ada di Indonesia, atau mungkin harganya yang kemahalan ya. Ya maklum aja ya, karena gue juga nggak disponsorin kan. Jadi alhasil kalau review-review kamera itu gue kadang modal sendiri gitu. Atau ya kalau teman punya ya gue pinjem lah, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi gue bikin channel ini tuh bener-bener dari bawah banget. Modalnya juga gede guys, asal kalian tahu ya. Oke lanjut, kita bahas speknya. Yang menurut gue upgrade yang paling menonjol itu ada banyak ternyata. Tapi yang pertama ini ada touchscreen. Karena di sebelumnya di kamera A7S Mark II itu belum ada ya touchscreen-nya. Terus ternyata layarnya ini juga udah bisa di flip, yang menurut gue ini sangat penting banget untuk pengambilan gambar dengan angle-angle yang sulit ya, misalnya kayak low light atau top angle, low angle, top angle gitu-gitu lah ya. Terus bukan di tilting aja ya, tapi di flip 180 derajat gitu, bisa buat selfie. Atau kalau kalian mau ngevlog juga bisa, asal kalian kuat aja megangnya ya lama-lama. Nah terus yang ketiga ada memory card-nya yang bisa dual slot. Terus ini menurut gue juga sangat penting banget lagi, karena ya kamera ini kan dibuat atau diperuntukkan sebagai kamera video atau kamera film ya. Jadi alhasil kita butuh storage yang lebih banyak. Ya ini menjadi terobosan yang sangat penting sih menurut gua. Keren lah Sony Alpha. Yang gue suka dari Sony Alpha sebenarnya yaitu mereka mendengarkan masukan-masukan dari penggunanya gitu. Nah untuk sensornya sendiri masih pakai yang full frame dengan 12 megapiksel. Pasti banyak yang nanya, bang kok kenapa sih pakainya yang 12 megapiksel, itu kan kecil banget. Padahal banyak yang udah sampai 40 megapiksel, 42 megapiksel. Ya setelah gue cari tahu sih katanya ya kalau nggak salah itu karena untuk pengambilan gambar low light itu butuh detail yang nggak terlalu istilahnya nggak terlalu detail banget gitu, karena nanti bisa menimbulkan noise. Terus juga lebih meminimalisir storage biar nggak terlalu makan banyak tempat gitu buat pengambilan videonya, kalau nggak salah ya kayak gitu. Atau mungkin kalian tahu pendapat lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, apalagi ISO-nya ini udah bisa sampai 409 ribuan ya. Ya, ini sangat mendukung banget apalagi buat di kondisi low light, yang menurut gue ini bisa ya sedikit ekstrim lah low lightnya ya. Atau bisa dibilang ini kondisi gelap pun bisa, bukan minim cahaya aja. Tapi nggak gelap gulita juga ya, kalau mau gelap gulita mah pakai night vision aja. 759 poin AF-nya juga dikasih Sony biar kita bisa ngerekam atau memotret gambar yang bergerak
dengan cepat dan bagus gitu autofocusnya ya, dengan akurat. Terus dibantu sama prosesor terbarunya Beyond XR, dan dimana ini adalah prosesor dengan 8 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Dan di mode perekaman videonya ini menjadi sorotan juga, karena ini menjadi kamera dengan salah satu perekaman terbaik, yaitu bisa ngerekam 4K dengan 120 fps, yang dimana kalau kamera-kamera lain kan maksimal itu cuman sampai 4K di 60 fps, ya paling bisa 8K kayak gitu-gitu lah ya. Tapi kalau ini cuma sampai 4K 120 fps. Tapi menurut gua pas sih, daripada bisa 6K cuma 30 fps yang itu jarang yang pakai menurut gua. Ya 4K 120 fps cukup lah. Dilengkapin dengan banyak kreatif look baru kayak gini, jadi kalian bisa lebih kreatif dalam memainkan filter gambarnya. AI real time AF-nya juga penting menurut gua untuk memotret atau merekam video manusia atau binatang yang bergerak, karena juga udah dilengkapin sama real time AF untuk animal dan juga human. Active mode optical image stabilizer juga dikasih Sony. Ya walaupun nggak sestabil pakai gimbal, tapi menurut gue ini cukup membantu banget buat kalian yang mau merekam dengan handheld tanpa gimbal ya. Jadi ini udah bisa membantu meminimalisir guncangan. Oh iya, fast hybrid AF-nya juga katanya akurat di dalam kondisi gelap. Nah, jadi lengkap kan Sony A7S Mark III ini, karena udah bisa bagus di low light, terus dynamic range-nya juga oke, apalagi autofocusnya itu juga bagus walaupun di dalam kondisi yang low light sekalipun. Nah, untuk harganya sih katanya dikonfirmasi itu sekitar $3.800 ya, atau dirupiahin itu sekitar 55 juta. Menurut gua worth it sih harga segitu ya, dengan teknologi yang dikasih sama si Sony A7S Mark III ini. Jadi gimana, apakah kalian tertarik buat beli kamera ini? Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih buat yang udah nonton.